Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina dari 1PK2. Kali ini saya akan membahas tentang intrinsic value atau valuasi saham. Sebelumnya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu pengertian intrinsic value atau valuasi saham, cara menghitung harga wajar saham, dan margin of safety. Apa itu intrinsic value atau valuasi saham? Yaitu proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham yang bertujuan untuk menganalisis kondisi saham wajar, overvalue, atau undervalue, atau nilai yang memperhitungkan aset terlihat dan tidak terlihat, baik itu prospek dan nama besar perusahaan. Nah, bagaimana cara untuk mencari harga wajar saham itu sendiri? Nah, cara untuk mencari harga wajar saham itu memiliki beberapa metode, diantaranya DCF, Chemitrahi, NetNet, Guideline Company Method atau GCM, Benjamin Graham, dan lain-lain. Di sini, saya menggunakan metode dari Benjamin Graham. Rumus harga wajar saham menurut metode Benjamin Graham yaitu intrinsic value sama dengan EPS atau earning per share dikali 8,5 ditambah 2G dikali 4,4 dibagi Y. Namun, rumus ini hanya khusus untuk pasar saham di Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri, perlu adanya penyesuaian, dan rumusnya yaitu intrinsic value sama dengan earning per share dikali 7 ditambah 1G dikali government dibagi AAA. Langsungnya sendiri, IPS adalah earning per share, 7 itu adalah konstanta, 1G adalah pertumbuhan perusahaan yang maksimal CAGR-nya adalah 15%, Gov adalah government atau tingkat investasi bebas resiko, dan AAA adalah kupon obligasi korporasi rating AAA. Untuk mencari government dan AAA bisa mengakses ibpa.co.id. Nah, nanti ketika sudah masuk situsnya itu, nanti di halaman utamanya ada menu, yaitu obligasi pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi Indonesia, di mana obligasi pemerintah Indonesia itu untuk mencari government dan obligasi korporasi Indonesia untuk mencari AAA. Ini adalah menu dari obligasi pemerintah Indonesia. Nah, jadi untuk cari government-nya, kita menggunakan tenor yang 10 tahun. Nah, jadi tenor 10 tahun itu nilai hari ininya adalah 8,03. Kemudian untuk mencari AAA, saya lihat, di sini juga kita akan memakai yang tenor 10 tahun. Nah, jadi nanti nilainya adalah 11,5. Kenapa bukan 114? Karena suku bunganya menggunakan basis poin. Selanjutnya kita akan menghitung harga wajar saham. Sebelumnya kita terlebih dahulu menghitung CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Di sini saya menggunakan contoh perusahaan Sariguna Primatirta Tbk. Di sini sudah ada data EPS 11. Ini adalah EPS akhir. Kemudian ini adalah EPS awal. Bagaimana cara mencari CAGR-nya? Setelah dihitung, didapat CAGR dari Sariguna Primatirta adalah 0,95 atau 95%. Bagaimana caranya? Ini adalah EPS akhir dibagi EPS awal, kemudian dipangkatin 1, dibagi N per 1. 6 ini didapat dari jumlah data tahun yang ini. Kalau dihitung ada 6, kemudian dikurang 1, kemudian dikurang 1 lagi. Dapat hasilnya adalah 0,95 atau dipersenkan menjadi 95%. Selanjutnya kita menghitung nilai wajar saham, masih menggunakan perusahaan Sariguna Primatirta Tbk. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu setelah didapat, kita menggunakan EPS akhir. Kemudian dikali 7 ditambah 1
dikali 15. Ini kenapa bisa 15? Padahal CAGR-nya adalah 95%. Nah, kembali lagi, 1G ini merupakan pertumbuhan perusahaan, di mana pertumbuhan maksimal 15%. Jika di atas 15%, mau itu 30, 45, 50%, tetap jadi 15%. Kecuali kalau di bawah. Kemudian dikali government-nya telah didapat 8,03 dibagi AAA didapat 11,5. Jadi intrinsic value-nya didapat 168,97 rupiah atau dibulatin jadi 169 rupiah. Nah, perusahaan Sariguna Prima Tirta ini termasuk under value atau over value sih, kita bisa lihat. Nah, di sini adalah harga saham terakhir dari Sariguna Prima Tirta Tbk sebesar 466 rupiah. Ini telah termasuk over value karena dia berada di atas harga wajar saham. Di mana harga wajar saham tadi 169 rupiah kan? Nah, di sini harga terakhir harga saham terakhirnya Sariguna Prima Tirta ini 466. Jadi dia termasuk over value karena dia di atas batas harga saham wajar. Nah, kalau untuk intrinsic value sendiri itu digunakan untuk penjualan. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk pembelian? Kita bahas di margin of safety. Apa sih yang dimaksud dengan margin of safety itu? Nah, margin of safety atau MOS adalah selisih harga pasar dengan harga wajar saham yang sebenarnya. Nah, jadi margin of safety ini artinya batas aman atau batas keamanan dalam melakukan pembelian. Nah, istilah margin of safety ini dipopulerkan oleh Benjamin Graham dan David Todd dalam bukunya The Security Analysis tahun 1934. Nah, margin of safety ini juga memiliki rumus yaitu MOS sama dengan intrinsic value dikurang price atau harga saham saat ini atau harga saham terakhir dibagi intrinsic value dikali 100%. Cara menghitung margin of safety, saya tetap menggunakan perusahaan dari Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, didapat MOS dari Sariguna Prima Tirta Tbk adalah intrinsic value-nya adalah 169 rupiah dikurang harga saham saat ininya adalah 466 dibagi intrinsic value-nya 169 dikali 100%, didapat hasilnya minus 175,7% atau dibulatkan minus 176%. Nah, setelah didapat hasilnya minus 176%, ini maksudnya adalah pada harga saham saat ini yang 466 rupiah ini mendapat diskon minus 176%. Ini sangat tidak disarankan untuk melakukan pembelian pada saat itu. Karena perusahaan dikatakan liquid itu ketika margin of safety-nya adalah 25%. Dan minus 176% ini sangat jauh dari 25%. Nah, terus kalau misalnya kita baru melakukan investasi itu harga yang pas untuk melakukan pembelian kalau diskonnya dapatnya 40% sama 45%. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nah, kalau misalnya unit offset-nya dapat diskon 40%, berarti intrinsic value dikali dengan sisa dari 40% yang kita bayarkan. Jadi kita cuma cukup bayar 60%-nya aja. Jadi 169 dikali 60% didapat hasilnya 101,4 atau kalau dibulatkan jadi 101 rupiah. Nah, kalau misalnya margin of safety-nya dapat diskon 45%, itu berarti 169 dikali sisa dari 45% ini didapatkan sisanya jadi 55% kita bayar. Nah, jadi dapat hasilnya 92,95 rupiah atau dibulatkan jadi 93 rupiah.
Oke, cukup sekian pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.